Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas saya tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual budaya positif. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nora Triningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Brebes. Dalam penerapan segitiga restitusi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai seorang guru haruslah memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru, kita menanyakan yang dapat menumbuhkan motivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada kasus pertama, Moza adalah siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Brebes. Dia tidak diterima, diolok-olok berpacaran dengan Fadil. Lalu Moza pun marah hingga melemparkan buku kepada temannya yang bernama Zahwa. Moza, hari ini pelajaran siapa tadi? Pelajaran informatika, Bu. Oh, Moza. Nora mau bertanya sama Moza. Nora tadi ada yang melapor di kelas 7C. Kalau Moza habis berantem dengan Zahwa ya? Iya, Bu. Habis saya kesel sama Zahwa. Lalu kamu, apa yang kamu lakukan dengan Zahwa? Saya marah sama Zahwa, Bu. Saya membuka Zahwa dan lempar buku ke mejanya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Sifat Zahwa sering sekali mengolok-olok saya dengan Yusuf dan suka mencari-cari pembuatan tulis nama saya dengan Yusuf. Sehingga saya sangat marah dan saya malu, Bu. Banyak teman-teman yang ikut-ikut mengolok saya. Wajar ya, kamu marah karena merasa tidak dihargai. Tapi apakah tidak melebihi itu tindakan kamu marah melempar buku? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah dibuat, yaitu untuk menghormati antar sesama teman di dalam kelas. Menurut kamu, apakah menghormati antar teman penting nggak untuk kamu? Penting, Bu. Itu dapat menumbuhkan rasa damai dan harmoni sehingga saya pun dapat bermain dan belajar dengan tenang. Keyakinan apa yang perlu kamu lakukan? Saya harus lebih sabar, Bu, untuk hal ini. Dan jika terjadi lagi, saya akan melaporkannya ke wali kelas atau guru matkul yang sedang mengajar. Kamu bersedia untuk memperbaiki hal ini? Bersedia, Bu. Saya akan lebih menahan amarah saya. Ya, kita semangat belajar ya, Mbak Mona. Moza, kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum, nama saya Muzaki Fatusiti dari kelas 7C. Saya sangat senang diajar oleh Bu Nora tentang menahan diri dari amarah
dan saya harus selalu menghormati teman sehingga di dalam kelas dapat merasa nyaman dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi Pada wabarakatuh. kasus yang kedua, Yanto adalah siswa kelas 7E di SMP 5 Brebes. Yanto selalu berangkat sekolah terlambat sehingga Yanto banyak pelajaran yang tertinggal, terutama pelajaran pada jam pertama. Atau sudah tahu tidak Bunora panggil ke sini? Sudah tahu, Bu. Nah, kalau sudah tahu, Bunora dapat informasi dari guru piket. Katanya Mas Anto sering terlambat ke sekolah. Betul tidak? Iya, Bu. Berapa kali kamu sudah terlambat dalam minggu ini, Anto? Dalam minggu ini saya udah 5 kali terlambat, Bu. Menurut kamu, keterlambatan itu merupakan kesalahan bukan, Anto? Kesalahan itu. Berbuatlah. Ya, kesalahan itu manusiawi, Anto. Yang terpenting kita bisa memperbaiki. Setuju tidak? Setuju, Bu. Mari Anto, kita cari solusinya. Anto terlambat pasti ada alasannya, betul? Betul. Nah, alasannya apa kamu terlambat? Anto terlambat karena bermain game pada setiap malam, Bu, sehingga saya kurang tidur pada saat mau bangun, lalu terlambat untuk bangun. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kamu kesepakati? Ingat, Bu. Nah, kalau terlambat sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Kedisiplinan. Disiplin seperti apa? Berangkat sekolah, Ibu. Seharusnya saya berangkat sampai sekolah kurang dari jam 7, namun saya selalu datang terlambat. Anto, kita harus menghargai waktu, melatih rasa peduli sesama teman, melatih kedisiplinan pada hidup kita, sehingga hidup kita akan lebih teratur. Ya, Bu, saya menyesali sering lambat dan saya mohon maaf terlambat. Ya, Anto, sudah baik. Tindakan Anto yaitu meminta maaf. Mari kita sama-sama mencari solusinya. Menurut Anto, bagaimana solusinya agar Anto tidak terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, sehingga tidak bangun terlambat, tidak bermain game tiap malam. Ya Anto, kamu sudah dapat solusinya. Ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suryanto dari kelas 7E SMP Negeri 5 Brebes. Terima kasih. Saya senang sekali diajak diskusi di Bunora sehingga saya menemukan solusi untuk kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya tidak akan bermain game hingga larut malam, maka tidak terlambat ke sekolah. Demikian video penerapan segitiga restitusi yang telah saya bikin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Muhaimin selaku fasilitator, Bapak Bambang Siswanto selaku pengajar praktek, dan tentunya rekan-rekan sejawat yang telah mendukung saya. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan dari video yang telah kami bikin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.